Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan pionir semua, pionir Indonesia khususnya? Semoga tetap semangat, tetap sehat, dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, dalam kesempatan ini saya cuma mau berbagi sedikit tutorial. Seperti yang kita ketahui, pada APK mining PI Network di Beranda itu ada event PFES ya, yang akan mulai berjalan pada tanggal 29 Oktober 2024 untuk pionir-pionir yang melakukan pembelian produk ataupun jasa. Sementara untuk para pionir yang siap menjadi pedagang sudah bisa membuat akun perdagangannya di platform Map of PI yang ada pada beranda aplikasi mining PI Network. Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada rekan-rekan semua. Untuk proyek PI Network ini, apakah rekan-rekan lebih mematuhi ajakan dari vendor, entah itu vendor dalam negeri ataupun luar negeri ya, untuk melakukan barter di platformnya, biarpun alasannya adalah untuk memperjuangkan nilai GCV $314.159, ataukah rekan-rekan lebih setuju untuk menjalankan apa yang diminta oleh core team? Nah, dalam hal ini tentunya mensukseskan event PFES. Kalau yang ditanya seperti itu adalah saya pasti akan menjawabnya, saya lebih suka mengikuti apa yang diminta oleh core team. Kenapa? Karena di PI Network ini sudah jelas siapa developernya. Jadi apapun yang diminta ataupun yang menjadi tugas kita yang diperintahkan oleh core team, suka tidak suka, mau tidak mau kita coba jalankan atau kita harus jalankan. Kenapa? Karena memang ini tujuannya untuk kebaikan pionir sendiri. Nah, di VV sendiri ini tentunya rekan-rekan sudah tahu kan, banyak beredar video-video yang bagaimana menggambarkan apa yang akan terjadi ke depan dengan berjalannya PFES ini melalui melalui platform Map of PI tersebut. Artinya rekan-rekan pionir di sini diminta untuk melakukan kemandirian usaha dengan memanfaatkan aset koin Pi rekan-rekan semua. Jadi rekan-rekan tidak hanya diharapkan bisa berbelanja saja ya, atau bisa barter saja dengan koin Pi itu. Tetapi Siti di sini terkesan sedang mengedukasi rekan-rekan untuk bisa memanfaatkan dan mengembangkan aset koin Pi kita melalui platform Map of PI tersebut. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara rekan-rekan mendaftarkan usahanya ya, baik itu berupa produk ataupun jasa pada platform tersebut. Kenapa? Karena pada saat kita mendaftarkan usaha kita di platform tersebut,
itu akan banyak pionir yang mengetahui tentang usaha kita, baik itu di lokal ataupun di luar. Karena ini global ya, ini adalah platform global, bukan platform lokal. Dan menurut saya Map of Pay ini platform yang cukup mudah untuk dijalankan dan lebih masuk akal untuk kita bisa berjuang menciptakan nilai koin P itu sesuai dengan Global Consensus Value 314159 dolar. Nah, itu yang sama-sama kita harapkan kan. Nah, kalau misalkan ada yang bilang halu loh, kasarnya gitu ya, padahal dia sendiri pionir. Nah, itu lucu. Kenapa lucu? Karena nanti pada saat open minded dan ternyata benar nilainya itu 314.159, dia sendiri akan jingkrak-jingkrak tuh seperti kuda, ya kan, kesenangan. Tapi ya dia harus malu juga sih. Malu kepada siapa? Malu kepada dirinya sendiri, ya, karena membuli sesuatu yang ternyata dia sendiri mengharapkan itu terjadi gitu loh, ya kan, lucu jadi kesannya. Ya beda dengan yang tidak mining PI terus dia nyinyir, ya itu masih wajar, ya kan, karena dia tidak mengharapkan apa-apa dari koin P. Tapi kalau ada pionir yang nyinyir dengan nilai tersebut, nah itu lucu banget kalau menurut saya. Nah kemudian bagaimana kalau ternyata nanti GCV tidak sampai 314.159? Ya itu nggak masalah, ya toh. Misalkan kita ambillah kemungkinan kemungkinannya itu akan terjadi nilai P itu setelah OM seperti yang ada di exchange ya, yang berupa koin EOU itu, ya itu nggak ada masalah. Toh tetap saja kita untung karena yang kita lakukan ini kan gratis, ya toh. Ya paling hanya apa namanya, uji kesabaran aja lah kan gitu. Kadang-kadang saya suka merasa lucu juga ya dengan rekan-rekan pionir yang rela mengirimkan koin P-nya kepada salah satu vendor atau mungkin investor ya, dengan janji-janji bahwa nanti dia akan mendapatkan sesuatu atau produk yang mewah gitu ya. Nah, kenapa saya bilang lucu? Ya dalih alasannya sih dengan alasan kita berjuang untuk nilai GCV 314.159. Oke, bagus. Itu bagus ya. Selama platform tersebut bisa memegang komitmennya. Apabila nanti pada saat open mainnet nilai GCV itu benar 314.159, ya dia harus memberikan produknya yang sudah dipesan pionir tersebut. Atau katakanlah seandainya ternyata pada saat open mainnet nilai PI itu tidak sesuai, ya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan kita ambil kecilnya saja, itu jatuhnya di harga seperti yang ada pada exchange ya, yang berupa koin EOU. Teman-teman juga bisa cek sendiri berapa harganya sekarang. Nah artinya koin P yang sudah dikirimkan kepada vendor-vendor tersebut ya, itu tidak akan bisa membarterkan dengan produk yang mereka minta, kan begitu. Nah lalu solusinya bagaimana? Apakah vendor itu akan kasih solusi? Kalau vendor itu kasih solusi, oke, kalau memang tidak sesuai dengan open mainnet, ya Anda harus menambahkan koin P Anda sampai senilai produk yang Anda minta. Nah seandainya pionir tersebut memang koin PI-nya mencukupi untuk mendapatkan produk tersebut, itu nggak masalah, ya kan.
Tapi bagaimana seandainya Pioneer itu ternyata koinnya tidak mencukupi, gitu loh. Itu konsekuensinya kan ada dua. Pioneer itu menambahkan koin PI-nya atau koin PI-nya dikembalikan oleh vendor tersebut. Nah, Pioneer yang harus cerdas dalam menyikapi masalah ini. Jadi Pioneer harus tegas kepada vendor tersebut bahwa koin Pi yang sudah mereka berikan ya harus dikembalikan karena itu adalah hak Anda. Berapapun nilainya itu adalah hak Anda. Ya. Jangan dengan dalih berjuang untuk GCV tapi ternyata maaf ya, saya tidak sebutkan vendornya siapa, investornya siapa, tapi ternyata oknum-oknum tersebut hanya mau menguruk keuntungan dari mengumpulkan koin-koin para pionir, terutama pionir yang awam, yang mudah terbujuk dengan iming-iming manis. Oke, nah, untuk masalah itu saya kembalikan kepada rekan-rekan sendiri. Saya yakin rekan-rekan sudah lebih bijak untuk menyikapinya. Nah, selanjutnya untuk masalah map of PI ini ya. Apa sih kira-kira yang bisa manfaat yang bisa rekan-rekan dapatkan apabila rekan-rekan mendaftarkan atau mempunyai akun di map of PI ini? Ya. Baik rekan-rekan sebagai pembeli ataupun sebagai pedagang. Ya. Kalau sebagai pedagang itu sudah pasti dia mempunyai akun sebagai pembeli. Tapi kalau dia hanya sebagai pembeli, ya dia tidak perlu membuat akun sebagai pedagang. Itu saja bedanya. Nah, manfaatnya adalah pertama, Anda bisa melihat ini untuk pembeli ya, untuk pionir yang hanya kategorinya sebagai pembeli saja. Anda bisa melihat bisnis-bisnis yang ada di seluruh dunia ya, yang bisnisnya itu bisa atau produknya atau dagangannya bisa dibarter dengan koin Pi. Nah, itu manfaat pertama untuk pembeli. Nah, contohnya saja misalkan saya nih lagi jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri ya. Saya kehabisan uang cash, tapi saya punya PI di HP saya. Saya cari di map of PI. Oh, di sini. Saya lagi butuh apa? Misalkan saya lagi butuh uang. Nah, di sini kebetulan ada anggap saja ini PI belum bisa ditukar dengan fiat ya, walaupun nanti sudah open mainnet misalkan gitu loh. Nah, ada toko emas. Nah, toko emasnya ini bisa dibarter dengan koin Pi. Saya tahu lokasinya di mana dari map of PI tersebut, maka saya datangi toko emas itu. Saya barter dengan koin Pi saya, maka saya mendapatkan emas. Nah, selanjutnya ya emasnya saya jual karena saya butuh apa? Saya butuh uang cash kan gitu, ya. Mungkin ya sesuai dengan negara di tempat saya berada. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk pedagang sendiri manfaatnya apa? Manfaatnya adalah toko Anda itu akan lebih dikenal dan mudah diketahui oleh jutaan pionir di seluruh dunia. Jadi pionir akan mudah menemukan lokasi usaha Anda. Bayangkan bila ada jutaan pionir, ya kemungkinan katakanlah dalam 1 bulan berturut-turut datang ke tempat Anda, ya, kemudian mereka berbelanja dengan koin Pi, ya, anggaplah ini terjadi di saat sudah open mainnet dan koin Pi itu sudah ada nilainya. Oke, mereka berbelanja di toko Anda, berapa keuntungan yang akan Anda hasilkan? Anda bisa kalkulasikan sendiri. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke pokok pembahasan. Saya mau membagikan tutorial terutama ini untuk rekan-rekan pionir yang awam ya. Bagaimana cara membuat akun map of PI
baik itu sebagai pembeli ataupun sebagai pedagang. Nah, cuma saran saya, ini sekedar saran kalau rekan-rekan setuju ya. Kalaupun rekan-rekan belum punya usaha saat ini, nggak ada salahnya rekan-rekan bikin akun sebagai pedagang. Kenapa? Toh nanti pada saat open mainnet dan CoinP itu sudah ada nilai, nah kemudian ada kebetulan rekan-rekan yang memang tidak mempunyai usaha ataupun ingin mempunyai usaha sampingan, ya rekan-rekan sudah bisa berpromosi di Map of PI tersebut. Atau sebaliknya bila rekan-rekan mau menghapus akun pedagangnya, ya nggak masalah, itu bisa dihapus, jadi nggak permanen itu. Dan rekan-rekan nggak perlu takut akan diserbu oleh pionir-pionir yang mau berbelanja di toko atau di tempat usaha rekan-rekan, karena untuk saat ini sifatnya hanya tes ya, walaupun yang kita gunakan adalah koin real, tapi ini hanya tes saja. Nah, jadi mungkin nanti rekan-rekan bisa buat komitmen dengan calon pembeli itu ya, karena nanti kan rekan-rekan akan ada nomor telepon ya. Jadi pembeli itu pasti akan konfirmasi dulu ke rekan-rekan, benar gak nih Anda dagang ini nih gitu. Nah, ya rekan-rekan tinggal jawab apa adanya. Oh enggak Pak, saya cuma untuk memeriahkan event PFest ini saja gitu. Ya mudah-mudahan sih nanti ke depannya kalau sudah ada modal saya bisa jualan ini begitu. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mensukseskan PFest ini ya. Di sini core team ini sebenarnya ingin melihat antusiasme dari para pionir dan sejauh mana pemahaman pionir dalam melakukan transaksi di suatu platform. Nah, dalam hal ini tentunya kita sepakat bahwa platform yang mau kita lakukan transaksi itu adalah platform yang direferensikan oleh core team. Walaupun ada video yang mengatakan bahwa itu di luar afiliasi ya, tidak berafiliasi dengan core team, tapi sudah jelas bahwa platform tersebut muncul di APK Mining Beranda PI dan itu artinya sah, apalagi memang dia adalah sebagai pemenang hackathon. Oke, jadi akan ada harapan ke depannya Map of PI ini akan berjalan terus, apalagi bila benar-benar kita dukung. Nah, disinilah nanti akan terbentuk ekosistem yang luar biasa dari PI Network melalui platform Map of PI tersebut. Oke rekan-rekan, takutnya terlalu kepanjangan juga videonya, jadi saya akan langsung saja ke topik mengenai cara mendaftar di Map of PI. Nah, di sini rekan-rekan di PI Browser, kalau rekan-rekan belum pernah mendaftar, ya, ini rekan-rekan bisa klik tanda panah yang atas kanan. Atau bisa juga diklik yang Map of PI yang ada di APK Mining Beranda PI-nya ya. Dia nanti akan lari ke sini. Nah, di bawah ini rekan-rekan bisa lihat ini ada Map of PI. Kenapa muncul di beranda saya, di beranda PI browsernya? Karena saya sudah mendaftar. Nah, untuk rekan-rekan yang belum mendaftar, pasti belum ada di sini Map of PI. Nah, rekan-rekan bisa ketik saja Map of PI.pinet.com ya, atau klik di APK Beranda Mining, APK Mining PI Networknya. Oke, lalu teman-teman klik pencarian tanda centang yang di bawah ini. Kita tunggu. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Rekan-rekan klik garis 3 atas kanan. Ya. Di sini akan muncul otomatis nama username kita. Ya, ini sudah terkait di sini. Nah, pertanyaan saya, kalau ini kalau
map of PI ini tidak direferensikan oleh core team, bagaimana mungkin dia bisa membaca username saya sementara saya belum pernah mendaftar, ya. Nanti rekan-rekan yang belum daftar silahkan dicek muncul nggak username-nya di sini. Nah, kalau dia muncul username di sini, berarti memang ini sangat kuat keterkaitannya dengan aplikasi PI Network dan otomatis diketahui oleh core team karena memang core team sendiri kan yang mengadakan event PFest ini. Oke. Nah, setelah muncul ini, rekan-rekan bisa klik di bawah yang personalization ini, ya. Nah, di sini untuk profil image ini rekan-rekan upload sendiri ya. Nanti tombolnya di sini ada gambar kosong ya. Terus ada tanda panah untuk upload. Ini saya coba klik lagi. Nah, nanti muncul di bawah nih. Silahkan rekan-rekan masukkan saja. Ini ada harus foto rekan-rekan sendiri ya, yang asli. Karena di sini kita hanya mau berhubungan dengan orang-orang asli, orang-orang sungguhan ya, bukan orang-orangan ya. Kan banyak juga orang-orang iseng ya yang ngasih foto profilnya foto profil nggak jelas. Nah, rekan-rekan masukkan upload foto rekan-rekan di sini, gambar profilnya. Nah, ini fungsinya adalah sebagai akun pembeli. Nah, kemudian rekan-rekan bisa pilih ini, find me preference. Artinya di sini ini sayangnya untuk bahasa sendiri ini belum ada ya. Mungkin nanti kedepannya akan ada pengembangan untuk bahasa Indonesia. Nah, di sini bahasa Indonesia belum ada. Nah, di sini rekan-rekan use search center ini rekan-rekan bisa pilih. Ini adalah pencarian pusat ya. Jadi ya mungkin secara global gitu. Nah, atau rekan-rekan bisa pilih automatic atau use my device GPS. Ya, ini berdasarkan GPS dari perangkat rekan-rekan. Ya, kalau saya sih lebih condong memilih yang pusat sajalah, ya kan. Nah, setelah rekan-rekan pilih, rekan-rekan sudah upload ini, ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa tinggal klik save, ya. Tinggal di save saja nih, save. Nah, nanti akan ada tulisan di atas, ya, sukses. Nah, selanjutnya kalau rekan-rekan mau mendaftar sebagai pedagang, rekan-rekan bisa klik tombol sell yang di bawah ya. Nah, di sini rekan-rekan akan diminta untuk mengisi detail ya. Detail apa? Detail dari produk yang rekan-rekan jual. Ya, apakah rekan-rekan ini menjual produk atau menjual jasa? Itu terserah rekan-rekan semua. Jadi silahkan isikan di sini di kolom ini usaha yang rekan-rekan miliki. Oke, setelah rekan-rekan isi, nah ini ada tulisan save di bawahnya, diklik ya. Jadi sudah tersimpan. Nah, kemudian set sell center. Nah, ini ada retail outlet name atau nama toko ya. Rekan-rekan tinggal tulis saja nama tokonya apa. Nama ya terserah rekan-rekan mau bikin nama tokonya apa ya. Nah, kemudian seller type ya atau kita ini pedagangnya termasuk kategorinya pedagang apa gitu lah. Apakah active seller atau pedagang aktif, inactive seller pedagang yang tidak aktif, ataukah pedagang tes ya. Ya, untuk sementara ini karena ini masih di fase open enclosed mainnet ya, di fase mainnet tertutup ya kita bikin saja test seller dulu ya kan. Nah, di sini kemudian di bawahnya ini address. Nah, ini rekan-rekan isikan ya alamat yang valid, yang sesuai ya, yang sesuai dengan alamat yang rekan-rekan isikan pada saat KYC. Nah, kan kita diminta kan untuk mengisikan alamat dan lain sebagainya. Ya, rekan-rekan isikan juga di sini yang sama. Nah, lalu di sini seller image. Nah, ini adalah gambar produk ya atau bidang jasa yang rekan-rekan jual ya. Rekan-rekan bisa upload nanti di sini di seller image. Sama seperti tadi, rekan-rekan tinggal klik di bagian ini. Nah, nanti akan muncul pilihan ya, apakah mau foto langsung ataukah mau upload dari
galeri. Nah, kemudian kalau ini sudah seller image, rekan-rekan klik lagi save yang di bawahnya. Nah, lalu di sini, nah ini review ya, review summary ini artinya orang-orang yang sudah melakukan penilaian ya, yang sudah melakukan pembelanjaan di toko kita, kemudian dia memberikan penilaian kepada kita ya. Selanjutnya, nah di sini rekan-rekan isikan kontak detail ya. PI username ini sudah otomatis muncul ya. Nah, kemudian name-nya juga sudah otomatis. Karena saya memilih tidak tidak mencantumkan nama saya di profil ya, itu otomatis tidak terbaca nama asli saya, hanya nama akun saja ya, username akun PI Network saya yang terbaca. Nah, kemudian di sini ada phone number, teman-teman masukkan ya, nanti di sini pilih nih yang gambar bendera ya, teman-teman pilih Indonesia. Oke, muncul bendera Indonesia, kemudian teman-teman tinggal ketikkan saja 838 sekian. Nggak perlu pakai plus 62 juga nggak apa-apa. Nah, nanti dia muncul secara otomatis. Nah, kemudian email rekan-rekan masukkan. Kalau bisa ya ini sesuai dengan email yang kita gunakan di platform PI Network kita ya, sesuai yang ada di profil akun PI Network kita. Nah, kalau rekan-rekan sudah isi ini semua, rekan-rekan tinggal klik save yang di bawah lagi ya. Kalau sudah, maka ini sudah terdaftar sebagai akun pedagang. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara mencari toko ya, atau mengecek bahwa toko kita ini sudah terdaftar gitu loh. Bisa dilihat oleh rekan-rekan pionir yang lain. Nah, rekan-rekan bisa klik di bagian pencarian ini ya, ketik saja misalkan toko saya ini, toko. Nah, rekan-rekan nggak usah tulis bahasa Inggris, nanti tulis aja bahasa Indonesia ya, nanti di pengisian datanya. Toko Mama Rini seperti ini. Lalu saya klik pencarian. Nah, di sini muncul ya, ini ada logo PI ya, sama seperti waktu kita masukin lingkaran keamanan kan, orang-orang yang sudah menambang PI kan ada logo PI-nya tuh ya di kontak kita kan. Nah, ini rekan-rekan klik saja. Nah, rekan-rekan bisa lihat kan di sini muncul sama ya. Nah, kalau mau tahu lebih detailnya tentang pedagang ini, rekan-rekan tinggal klik buy. Nah, di sini baru terlihat, oh ini datanya pedagangnya, ya. Nah, kemudian ini kontak detailnya, nomor HP-nya ada, username PI-nya ada, emailnya ada, gitu kan, alamatnya lengkap. Nah, kalau teman-teman ragu, ya teman-teman tinggal telepon, ya, atau minimal WhatsApp dulu lah, japri dulu, ya kan. Perkenalkan diri, saya saya mau melakukan barter di tempat Anda, bisa nggak nih? Anda kan menjual ini gitu ya. Nah, nggak masalah ya, rekan-rekan konfirmasi dulu karena di sini ini tidak ada namanya wallet ya. Ini dilakukan bukan secara otomatis. Jadi ini memang sistem pembelanjaannya online ya. Cuma konfirmasi yang harus kita lakukan itu manual gitu loh. Karena kan tujuannya di sini hanya untuk mengetahui keberadaan dari toko-toko lokal di setiap negara masing-masing ya, atau di setiap wilayah masing-masing. Ya, jadi Anda bisa konfirmasi dulu apa benar saya menjual barang-barang yang seperti ada di akun PI-nya. Kemudian Anda bilang Anda mau barter, ya nanti Anda tinggal dengarkan saja jawabannya seperti apa kan gitu. Kalau memang sudah ada ada kesepakatan untuk melakukan barter ya, produk dengan koin P-nya, ya silahkan dilanjutkan. Nah, di sini ini adalah bentuk dari kepatuhan, antusiasme, pemahaman pionir terhadap apa yang diminta oleh core team. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau rekan-rekan memang seorang pionir ya, pionir sejati, apalagi
yang memang mendukung nilai GCV, rekan-rekan lakukan itu dengan nilai GCV ya. Tapi ingat, karena nilai PI sendiri belum koin PI ini belum ada nilainya, ya semua kembali kepada kesepakatan masing-masing. Jangan saling memaksakan yang akhirnya bisa menimbulkan kerugian di salah satu pihak ya. Itu kan kurang baik. Nah, kalau memang sudah ada kesepakatan, silahkan dilanjutkan. Oke. Nah, seandainya rekan-rekan sudah melakukan transaksi ya, rekan-rekan katakanlah sudah melakukan pengiriman koin Pi rekan-rekan ya untuk barter dengan produk yang ada pada pedagang tersebut. Nah, kemudian pedagang tersebut sudah memberikan produknya kepada rekan-rekan. Nah, rekan-rekan lakukan cek review di sini ya. Diklik cek review. Nah, ini ada give review to this pioneer. Nah, di sini rekan-rekan bisa kasih penilaian. Ya kan? Apa nih nilai yang rekan-rekan belikan. Kalau ternyata pedagang tersebut curang, ya rekan-rekan tinggal klik unsave ya, despair. Nah, trustworthy, kepercayaan. Sedih ya, mungkin barang yang dikirimnya ternyata rusak gitu ya. Oke ya udah, nggak ada masalah, happy, wah puas, delight, puas banget gitu kan dengan pelayanan pedagang tersebut gitu. Nah, di sini teman-teman ya bisa tambahkan komen apa ya kan yang berkaitan sama pedagang tersebut. Ya, misalkan pelayanannya luar biasa, pengiriman cepat, bla 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 dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau rekan-rekan tidak puas kemudian rekan-rekan klik unsave, ini pasti akan menjadi penilaian tersendiri bagi pedagang ini ya. Ya seperti di marketplace yang lain kan ada ya, tingkat kepercayaan dari pedagang itu. Kalau reviewnya jelek ya akan ada konsekuensi yang diberikan oleh platform tersebut kepada pedagang itu. Ya, di sini juga Map of PI pasti akan melakukan tindakan kepada pedagang ini gitu loh. Entah itu berupa apa, ya kita nggak tahu ya, nanti itu ke depannya nanti ya. Nah, kemudian di sini ada upload foto, ya rekan-rekan tinggal upload foto rekan-rekan ya kan. Ya biar pedagangnya juga tahu ya kan. Oh iya, ini langganan saya loh gitu loh. Ya, di sinilah kita akhirnya bisa terjalin ya jelas silaturahmi ya, sesama pionir dimanapun berada bisa saling mengenal ya kan. Kita nggak canggung lagi ya, kita bisa ngobrol ya kan. Kita tahu ini dari foto profilnya, oh ini orangnya, oh ini namanya, oh ini nomor teleponnya, ya kita ngobrol mungkin sudah nggak canggung lagi. Kalau selama ini kan kita coba ada di grup diam-diam gitu kan, ada yang bingung mau komen apa gitu ya. Ada juga yang hayu ngomong terus kan, nggak puguh karuan. Ya jadi di sini banyak sekali nilai positifnya di MAF OPI ini kalau saya lihat ya. Tapi semua kembali kepada keputusan rekan-rekan, mau atau tidak rekan-rekan ikut mensukseskan PIFES 29 Oktober 2024 ini yang diinstruksikan oleh Kortim sendiri. Oke. Nah, oke, sampai di sini teman-teman bisa paham ya. Nah, kemudian kalau rekan-rekan mau kembali ke menu awal, ada gambar rumah di atas di bawah tulisan MAF OPI. Rekan-rekan bisa klik. Nah, ini kembali ke menu awal ya. Nah, jadi misalkan rekan-rekan mau berbelanja ya, katakanlah rekan-rekan ada di luar kota gitu ya. Misalkan di daerah Bali katakanlah. Rekan-rekan klik Bali, lalu rekan-rekan klik pencarian. Nah, di sini ada ya pedagang yang menerima koin Pi. Nah, ini rekan-rekan tinggal klik saja. Oke, sama seperti yang tadi ya. Ini apa sih dagangnya? Ya kan, kita lihat. Oh, ternyata beliau belum ngisi apa-apa ya kan. Seller kontaknya nggak ada. Lah ini kok PI username-nya apa ini? Berupa wallet. Nah, ini kan aneh. Ya mungkin beliau ini nggak tahu cara ngisi yang benar ya. Ya makanya saya harapkan dengan adanya video ini ya rekan-rekan bisa share ke grup-grup yang lain ya, atau komunitas yang lain, rekan-rekan yang lain, supaya semua bisa memahami bagaimana cara membuat akun di Map of PI ini dan mengetahui
manfaat apa yang bisa nanti kita dapatkan ke depannya. Oke, rekan-rekan, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Oke, ada tambahan lagi sebelumnya. Pada saat rekan-rekan sudah melakukan pembayaran ya, mau melakukan pembayaran, maaf, saya nggak berani nih ngomong pembayaran ya, karena kalau ngomong pembayaran ini kan kesannya kita menggunakan mata uang sah suatu negara ya, sementara koin Pi sendiri kan belum ada nilainya, ya kan? Ya jadi yang lebih bagusnya saya gunakan kata-kata barter ya. Pada saat teman-teman sudah mau melakukan pengiriman koin Pi ya, untuk barter koin Pi-nya dengan produk yang ada di pedagang tersebut di wallet PI, rekan-rekan tulis di keterangannya itu ya. Tulisnya apa? Rekan-rekan tuliskan nama tokonya ya. Misalkan toko saya nih, toko Mamah Rini ya kan. Barter dengan sendal ya. Kemudian senilai ya sekian-sekian lah, atau nggak usah sebutkan nilainya berapa, intinya sebutkan nama tokonya, toko Mamah Rini barter dengan sendal di Map of PI. Jadi biar lebih jelas ya, di Map of PI. Kenapa? Nanti akan ada rekam jejak digital di situ ya, akan tercatat di situ. Nah, ini juga akan menjadi penilaian tersendiri bagi Kortim. Oke, mungkin di sini saja, sampai sini saja tutorial yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ataupun ada isi dari tutorial ini yang tidak sepaham dengan rekan-rekan. Ya rekan-rekan, kalau memang ada pengetahuan yang lebih luas, silahkan buatkan lagi tutorial yang lebih baik dari yang saya buat ini. Oke, intinya di sini adalah kita menyatukan energi kita, energi positif kita untuk kesuksesan kita di masa depan melalui PI Network ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.